Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Di hari ini, hari Jumat, tanggal 6 November 2020, kita akan disegarkan oleh firman Tuhan melalui renungan harian kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kasih karunia yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini yaitu yang tertulis dalam Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh yang lemah lembut, sambil menjaga dirimu, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, orang Kristen adalah orang-orang yang dipanggil oleh Kristus menjadi punya gaya hidup berbeda dengan dunia ini. Gaya bergaul juga berbeda dengan dunia ini. Bahkan gaya untuk menuntaskan sebuah persoalan atau konflik harus berbeda dari dunia ini. Bila di tengah-tengah dunia ini, kita sering melihat bahwa ada penyelesaian konflik dengan cara kekerasan atau memutarbalikkan kebenaran hukum, tetapi kita selaku orang yang percaya kepada Kristus harus menjauhi hal-hal yang tersebut. Untuk itulah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya pada Kristus adalah orang-orang yang terus berjuang di tengah-tengah dunia ini untuk melawan atau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang ditawarkan oleh dunia ini. Karena dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan, tetapi orang-orang yang percaya kepada Kristus menuju kepada kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, meskipun kita hidup di dunia ini, tetapi kita tidak boleh duniawi dalam berbagai aspek kehidupan. Kita harus rohani. Bukan berarti Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kita menjadi full timer atau menjadi orang yang bekerja selama 24 jam di tengah-tengah gereja. Tetapi kita ini adalah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari menjadi anggota kerajaan Allah, anggota kerajaan surga yang harus bekerja di tengah-tengah dunia ini untuk menunjukkan wajah Kristus ke tengah-tengah dunia ini. Wajah Kristus yang penuh perdamaian, wajah Kristus yang penuh kasih, wajah Kristus yang lemah lembut dalam mengatasi berbagai persoalan. Kita lihat bagaimana Kristus begitu lemah lembutnya mengatasi persoalan yang dialami oleh seorang perempuan Samaria ketika dia berjumpa perempuan tersebut di sebuah sumur di Sikar. Berbicara dari hati ke hati, membuat perempuan Samaria tersebut terlepas dari pergumulan hidupnya, sehingga dia menjadi orang yang percaya dan berubah hidupnya. Atau Petrus, dia orang yang mengkhianati Yesus, tetapi ketika Yesus menyapanya, memanggil dia kembali untuk tetap menggembalakan domba-domba dari Kristus, Petrus punya semangat kembali di dalam membawa kebenaran Injil kemanapun. Atau Paulus yang disebut sebagai orang yang suka membunuh orang-orang yang percaya kepada Kristus, namun ketika Yesus Kristus menyentuh hatinya melalui proses pertobatannya, Paulus menjadi orang yang paling gemar di dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan kemanapun dia berangkat. Firman Tuhan hari ini adalah catatan Paulus dan menjadi hal yang penting untuk kita lakoni sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Yang pertama, penegasan dari surat atau catatan Paulus ini kepada kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang rohani. Orang-orang yang rohani yang harus memimpin orang yang salah jalannya dengan kelemah lembutan. Artinya yang pertama kita dipanggil harus memimpin, mengarahkan, membimbing, mengajak orang yang
mungkin ada pelanggaran-pelanggaran atau kesalahan yang mereka lakukan. Kita punya tugas untuk mengerahkan itu. Kita punya kapasitas sebenarnya untuk mengerahkan mereka. Entah itu sahabat kita yang paling dekat, tetangga kita, jemaat Tuhan yang berada di sekitar kita yang kita kenal. Kita punya kapasitas sebenarnya untuk mengerahkan mereka, membimbing mereka, sehingga mereka mengenali kesalahan dan meninggalkan kesalahan mereka itu dan mau bertobat. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, kita sering salah memahami bahwa yang punya kapasitas kepada hal itu adalah hanya petugas gereja, pendeta, penatua, atau siapapun yang bertugas di tengah-tengah gereja kita. Kita semua punya tanggung jawab untuk itu. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, dari catatan Paulus ini, kita dibimbing oleh firman Tuhan melalui catatan Paulus ini, agar dalam proses penyampaian pesan atau proses kita menasihati seseorang itu haruslah dengan berlandaskan kasih dan kelemah lembutan. Karena hanya itulah cara kita supaya mereka mau mengenal kesalahan dan mau berbalik untuk meninggalkan kesalahan mereka itu. Yang Paulus masukkan di sini adalah proses pembimbingannya harus dikerjakan dengan kasih, dengan kesungguh-sungguhan, sama seperti seorang tua yang membimbing anaknya yang memiliki kesalahan. Jika orang tua tersebut hanya memarahi dan menghukum dia, anak tersebut tidak akan mampu keluar dari kesalahannya. Malah mungkin dia akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama di hari berikutnya. Tetapi jika orang tua tersebut membimbing dia untuk mengenal apa itu yang menjadi perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan apa itu perbuatan yang menjadi kehendak Tuhan, maka anak tersebut akan mengenali apa yang akan dia lakukan, apa itu yang jahat dan apa yang itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, prosesnya harus dengan kelemah lembutan, bukan dengan kekerasan, bukan dengan akal-akalan, tapi harus dengan kelemah lembutan supaya itu bisa menyentuh hati seseorang. Hanya kelemah lembutanlah yang mampu menyentuh hati orang yang mungkin sekali melakukan kesalahan dosa. Ada juga permasalahan yang sering terjadi ketika orang hanya menghukum, hanya menyatakan kesalahan tapi tidak membimbing. Itu sering terjadi sehingga orang tersebut tetap melakukan dosa yang sama. Kita bisa saja dipanggil oleh Tuhan menjadi mentor di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah kumpulan orang-orang Kristen, persautaan kita, untuk menjadi mentor yang rohani, yang menyatakan kesalahan dengan kelemah lembutan dan kasih. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, penting sekali kalau kita ini menjadi mentor bagi orang-orang di sekeliling kita yang mungkin saja memiliki banyak kesalahan. Yang ketiga, Paulus menekankan di sini supaya mereka yang membimbing orang-orang, mereka juga tidak boleh jatuh kepada dosa. Sering terjadi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, orang yang membimbing juga jatuh ke dalam dosa sehingga sulit untuk memahami mana yang benar, mana yang salah. Contohnya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, karena perasaan simpatik kepada orang yang melakukan kesalahan, firman Tuhan tidak dengan tegas disampaikan kepada orang yang bersalah itu, sehingga dia tidak menerima kebenaran firman Tuhan. Atau yang kedua, karena tidak punya kemampuan atau kapasitas, sehingga tidak sanggup untuk menyampaikan firman Tuhan, bahwa kamu salah, ini yang benar, kamu telah melakukan ini, sehingga firman Tuhan tidak menyapa atau menyentuh hati mereka. Tidak ada pertobatan, tidak ada perubahan, dia tetap hidup di dalam dosa yang sama. Dan kita juga
menjadi orang-orang yang membiarkan orang-orang yang melakukan kesalahan dosa hidup di dalam dosanya. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam hal ini perlu di tengah-tengah kehidupan kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, kita semakin rajin mendiskusikan firman Tuhan, membaca firman Tuhan agar kita mengenal kebenaran itu. Gereja kita juga perlu untuk mempersiapkan para penilik jemaat, mempersiapkan jemaat agar para jemaat mengerti bagaimana cara konseling kepada orang-orang yang mungkin melakukan kesalahan dosa, agar mereka tidak jatuh kepada dosa-dosa yang lain juga. Jadi dari diri kita yang hendak membimbing, kita harus hidup dalam kebenaran dan iman kita harus bertumbuh agar kita mampu menolong mereka yang memiliki kesalahan. Itu yang ditegaskan oleh firman Tuhan dari surat Paulus yang sedang menjadi ayat renungan bagi kita saat ini. Marilah kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, selaku kita adalah umat kepunyaan Kristus, menjadi para orang-orang yang peduli kepada sesama kita yang memiliki kesalahan. Dan kita juga harus menjaga diri kita agar kita tidak jatuh kepada dosa di dalam menasihati atau membimbing orang-orang yang percaya kepada Kristus. Amin. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Tuhan menyatakan firman-Mu bagi kami, sehingga kami ya Tuhan menjadi orang-orang yang Engkau panggil untuk menyatakan kesalahan kepada orang-orang yang melakukan kesalahan. Tapi Tuhan mengingatkan kami dalam melakukan itu harus di dalam kelemah lembutan dan kasih. Dan juga Tuhan mengingatkan kami agar kami juga tidak jatuh ke dalam dosa ketika kami menasihatkan orang-orang yang mungkin saja melakukan kesalahan. Ya Tuhan, banyak pergumulan yang terjadi di tengah-tengah keluarga kami, baik yang datang dari anak-anak di tengah-tengah rumah, atau dari siapapun yang ada di tengah-tengah rumah kami ya Tuhan. Firman-Mu yang barusan kami dengar ya Tuhan, kiranya itu menjadi dasar bagi kami ya Tuhan, untuk melakukan pembinaan di tengah-tengah keluarga kami jika ada yang melakukan kesalahan. Agar semuanya kami landaskan dalam kasih yang dari Kristus, sehingga kami tidak jatuh ke dalam dosa ketika kami membimbing keluarga kami, tidak melukai hati mereka, tetapi memulihkan mereka. Ya Tuhan, begitu juga ketika kehadiran kami di tengah-tengah jemaat-Mu ya Tuhan, bila ada yang melakukan kesalahan, di sini kami ya Tuhan pakailah untuk menyatakan kesalahan mereka, agar mereka pulih dari kesalahan yang mereka lakukan. Kami berdoa untuk pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu ya Tuhan, berkatilah sehingga semuanya itu mendatangkan sukacita dan kemuliaan untuk Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan, sehingga semuanya proses yang terjadi di tengah bangsa kami ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan dalam segala seluk-beluk kehidupan mereka, sehingga mereka penuh sukacita di dalam melakukan pekerjaan mereka. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin.